Selamat berjumpa kembali pada pertemuan 10 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputer. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai uji komparasi atau uji perbandingan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji korelasi atau uji hubungan menggunakan aplikasi statistikal. Seperti apa ulasannya? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai uji komparasi atau uji perbandingan, kali ini kita akan melanjutkan yaitu uji korelasi atau uji hubungan. Untuk uji korelasi sendiri di sini ada 3 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah uji korelasi product moment. Uji korelasi product moment di sini hanya ada 2 variabel ya. Hanya ada 2 variabel yang dibandingkan. Lalu yang kedua, uji korelasi regresi linear sederhana. Ini juga sama, 2 variabel. Dan uji yang ketiga, uji regresi linear ganda. Nah, ini yang agak sedikit berbeda karena dia lebih dari 2 variabel ya. Di sini tepatnya ada 3 variabel. Seperti apa? Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu uji korelasi product moment. Nah, di sini data ini saya tuliskan ya ke dalam SPSS. Di sini ada 2 data yang saya buat tadi. Yang pertama adalah data X dan data Y. Data X adalah motivasi belajar dengan desimal 0 dan yang kedua data Y prestasi belajar dengan desimal 2. Lalu di sini data view-nya seperti ini. Lalu kita lihat sekarang untuk prosesnya. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, analyze. Lalu kita karena uji korelasi ya. Kalau kemarin kita uji perbandingan yang kita pakai adalah ini compare means, yang kali ini yang kita pakai adalah yang correlate. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah correlate bivariate, partial distance dan canonical correlation. Kita pakai yang pertama yaitu bivariate. Nah, di sini pada jendela pertama uji bivariate langsung saja di sini ada variabel. Ini caranya kita masukkan X dan Y ini ke dalam variabel ya. Lalu di sini pastikan correlation coefficiency adalah percent to Taylor dan flag significant correlation atau biarkan default. Tetapi Anda perhatikan di sini ada tombol option, Anda klik tombol option, lalu pilih mean and standard deviation. Yang kedua centang keterangan cross product deviation and covariance, lalu Anda oke ya, atau continue. Kalau sudah kita oke. Nah, outputnya adalah seperti ini. Di sini ditampilkan uji korelasinya ya, hasil uji korelasinya. Hasil uji korelasi ini bisa kita lihat pada penjelasan. Nah, ini nanti bisa Anda baca sendiri pada handout ya, bahwa karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, jadi ada syaratnya nih ya, atau allow ratingnya, maka motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi belajar. Jadi intinya seperti itu korelasinya. Oke, kita coba langsung yang kedua yaitu uji regresi linear sederhana. Di sini juga saya sudah siapkan ya tabelnya, variabel view-nya X dan Y masih sama, motivasi belajar dan prestasi belajar. Kita langsung ke data view, lalu pilih analyze. Lalu di sini untuk uji yang kedua, analyze regression. Yang kita pakai bukan correlate tapi regression, regresi ya. Regression, lalu Anda pilih yang namanya linear. Maka akan muncul jendela linear regression seperti ini. Kita masukkan yang Y ke dalam komponen dependent. Dan X ini kita masukkan atau motivasi belajar ke independen atau bebas ya. Kalau sudah langsung Anda oke tanpa dengan mengabaikan option yang lain ya. Kita oke saja. Nah, di sini hasil outputnya bisa kita baca, ini regression seperti ini ya. Lalu kita baca di handout kita bandingkan. Nah, seperti ini ya. Ya, Anda untuk uji ini Anda perhatikan saja kolom T dan kolom 6 ya. T hitung sebesar sekian dan 6 sebesar sekian.
Oleh karena, nah ini kembali lagi ya, ada namanya allow rating. Nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesa kita ya ditolak, artinya motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Nah, kita sekarang coba uji yang ketiga. Uji yang ketiga, uji regresi ganda. Nah, ini agak sedikit berbeda karena di sini data yang dibandingkan variabelnya ada 3. Ya, maka tidak kita bikin X, Y, Z, tapi di sini kita bikin X1, X2, dan Y. Karena yang dibandingkan seperti ini. X1 itu adalah uang saku, motivasi belajar dengan prestasi. Yang dibandingkan itu sebetulnya 2, yaitu uang saku, motivasi belajar dibandingkan dengan prestasi belajar. Makanya saya sampaikan tadi tidak X, Y, Z, tapi X1, X2 dibandingkan dengan variabel kedua Y. Oke, seperti itu. Lalu cara menggunakan uji yang ketiga ini atau uji linear ganda, kita pilih analyze ya. Pilih yang namanya regression, lalu pilih yang namanya linear. Nah, ini hampir sama seperti tadi, tetapi kita perhatikan dulu ya. Di sini ada prestasi belajar, ini kita masukkan ke yang dependent ya. Sedangkan X1 dan X2 atau uang saku dan motivasi belajar, ini kita masukkan kan yang ke independent. Kenapa ini tadi disebut ganda ya, seperti itu. Lalu langsung Anda oke. Hasilnya kita lihat pada output ya seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan handout kita ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk variabel motivasi belajar ditemukan nilainya itu sekian ya, dengan T sekian dan SIG sekian. Oleh karena, nah ini kembali lagi ya, nilai SIG sebesar lebih kecil daripada 0,05, maka HO atau ini ya sama dengan 0 ditolak, artinya variabel motivasi belajar berpengaruh ya terhadap prestasi belajar. Sama kalau yang tadi uang saku, nah uang saku juga ternyata di sini ternyata tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Jadi yang berpengaruh itu adalah, yang mempengaruhi adalah hanya motivasi belajar, seperti itu. Demikianlah pembahasan kita mengenai uji korelasi atau uji hubungan menggunakan aplikasi statistikal. Silakan Anda kuasai materi tersebut, kembangkan dan ikuti terus seri video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.